Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardina Usman, NIM 10519111420 dari kelas PAI 6E. Adapun tugas final teknologi pembelajaran dan dosen pengampu Ibu Rosmalina Kemala SEkom MPD. Di sini saya akan menjawab 5 soal dari tugas final. Adapun pertanyaan yang pertama itu, jelaskan pengertian teknologi pembelajaran dan jelaskan perbedaannya dengan media pembelajaran. Jadi, teknologi pembelajaran adalah penggunaan teknologi untuk mendukung dan meningkatkan proses pembelajaran. Ini melibatkan penggunaan berbagai perangkat keras seperti komputer, tablet, dan perangkat mobil, serta perangkat lunak seperti aplikasi, platform learning, dan multimedia interaktif. Untuk menyampaikan materi pembelajaran, memfasilitasi komunikasi antara guru dan siswa, dan memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif dan berbasis pada keterlibatan. Perbedaan utama antara teknologi pembelajaran dan media pembelajaran terletak pada cakupan dan jenisnya. Teknologi pembelajaran lebih sensitif mencangkup pada penggunaan teknologi modern dalam pendidikan, sementara media pembelajaran mencangkup segala jenis alat atau materi yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran, baik menggunakan teknologi canggih maupun tidak. Adapun pertanyaan kedua yaitu jelaskan peran penting teknologi pembelajaran dalam meningkatkan kualitas pendidikan di era digital. Teknologi pembelajaran memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di era digital melalui beberapa cara utama. Yang pertama itu aksesibilitas teknologi, memungkinkan akses lebih luas terhadap sumber daya pendidikan termasuk konten belajar online, e-book, dan platform. Pembelajaran jarak jauh ini memungkinkan siswa dari berbagai latar belakang mendapat pendidikan berkualitas tanpa terbatas oleh geografi atau infrastruktur lokal. Yang kedua itu fleksibilitas dan personalitas. Teknologi memungkinkan adanya pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Siswa dapat belajar dalam tempo mereka sendiri, mengakses materi yang sesuai dengan tingkat keahlian dan minat mereka, serta mendapatkan umpan balik secara instan. Yang ketiga itu kolaborasi dan komunikasi. Platform pembelajaran digital memfasilitasi kolaborasi antara siswa dan guru di seluruh dunia. Ini membantu dan mengembangkan keterampilan sosial, berbagai ide, serta meningkatkan pemahaman melalui diskusi pada proyek. Adapun pertanyaan ketiga itu, jelaskan bagaimana teknologi pembelajaran dapat membantu mahasiswa prodi PAI dalam mengembangkan kompetensi pedagogik, profesional, dan sosialnya. Teknologi pembelajaran membantu mahasiswa prodi pendidikan agama Islam mengembangkan kompetensi pedagogik, profesional, dan solusinya dengan menyediakan akses ke sumber daya pendidikan digital, video pembelajaran, dan simulasi mengajar untuk mengembangkan metode pengajar yang efektif, serta platform learning untuk mengelola proses pembelajaran. Teknologi juga memberikan akses ke jurnal ilmiah dan penelitian terbaru, memungkinkan pengguna perangkat lunak analisis data untuk penelitian yang mendalam, serta memfasilitasi networking dengan profesional lain. Selain itu, teknologi mendukung keterampilan sosial melalui platform kolaboratif dan komunikasi seperti forum diskusi dan video konferensi, memungkinkan interaksi dan kolaborasi dengan rekan-rekan dari berbagai latar belakang. Integrasi teknologi ini membantu mahasiswa PAI menjadi pendidik yang kompeten dan berpengaruh di masyarakat. Adapun pertanyaan yang keempat itu, bagaimana tantangan dan solusi dalam menerapkan teknologi pembelajaran di sekolah-sekolah?
Tantangan dalam menerapkan teknologi pembelajaran di sekolah-sekolah dapat mencakup beberapa hal. Yang pertama itu infrastruktur dan aksesibilitas. Banyak sekolah mungkin tidak memiliki infrastruktur teknologi yang memadai seperti koneksi internet yang stabil atau perangkat keras yang cukup untuk semua siswa. Yang kedua itu kesiapan dan pelatihan guru. Tidak semua guru terampil dalam menggunakan teknologi pembelajaran sehingga mereka memerlukan pelatihan yang tepat untuk dapat mengintegrasikan teknologi ini ke dalam pengajaran mereka. Yang ketiga itu konten yang relevan. Penting untuk memiliki dan mengembangkan konten pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan siswa, serta memastikan bahwa konten tersebut dapat diakses dengan baik melalui teknologi. Keempat itu keamanan dan privasi. Perlindungan data pribadi siswa dan keamanan umumnya adalah isu penting yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan teknologi di sekolah. Yang kelima itu pembiayaan. Biaya untuk memperoleh dan memelihara teknologi seringkali menjadi tantangan terutama di sekolah-sekolah dengan anggaran terbatas. Adapun pertanyaan kelima itu, berikan contoh konkret bagaimana Anda telah menggunakan teknologi pembelajaran dalam proses pembelajaran Anda di Prodi PAI. Sebagai model AI, saya tidak memiliki pengalaman langsung dalam proses pembelajaran di Prodi PAI. Namun, beberapa contoh konkret penggunaan teknologi pembelajaran di Prodi PAI dapat mencakup penggunaan platform learning untuk materi kuliah, webinar atau kuliah daring melalui Zoom, dan penggunaan video pembelajaran untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Namun, berikut ini adalah beberapa contoh konkret bagaimana teknologi pembelajaran dapat digunakan dalam proses pembelajaran di Prodi PAI. Pemanfaatan platform learning. Penggunaan platform seperti Moodle atau Canvas untuk mengelola materi kuliah, tugas, dan diskusi di dalam kelas secara online. Penggunaan video pembelajaran. Dosen dapat merekam video kuliah dan membagikan kepada mahasiswa melalui platform online. Simulasi dan permainan pembelajaran. Penggunaan aplikasi atau permainan edukatif yang dirancang khusus untuk mempelajari konsep-konsep dalam studi agama atau ilmu keislaman. Sekian dari jawaban saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam menjawab, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.